Alaihi Wasallam. Nah, wanita mulia yang kita akan bicarakan pagi ini dan kita akan pelajari kisah hidupnya adalah Ibunda Juwairiyah bintil Haris. Juwairiyah bintil Haris. Jadi ibu sekarang sudah mulai paham, tahu bahwa ada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Juwairiyah. Ibu sebelum ini sudah pernah dengar belum istri Nabi namanya Juwairiyah? Belum. Ada satu kebiasaan Ibunda Juwairiyah yang itu dirutinkan hampir setiap hari, adalah kebiasaan berzikir. Zikir terus kalau habis sholat, dari ba'da subuh itu zikir sampai matahari tinggi, waktu duha. Itu kebiasaan Ibunda Juwairiyah. Ini sebelum kita belajar tentang Juwairiyah ya, saya mau nukilkan satu hadis dari Ibunda Juwairiyah. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk sholat subuh ke masjid, karena memang Nabi selalu sholat berjamaah. Nah, Rasulullah itu tidak sholat di rumah, Nabi itu sholat mana? Di masjid. Ibu suaminya sholat di rumah atau di masjid? Suruh ke masjid ya, suruh ke masjid biar kita dapat pahalanya besar. Kenapa? Karena amal ibadah yang dilakukan suami di luar rumah, istri pun mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun pahala suaminya. Jadi kalau suami ibu datang ke masjid ad-du'a ini ngaji, duduk di majelis ilmu, ibu meskipun ada di rumah tetap dapat pahalanya itu. Ya, itu enaknya tuh. Kalau udah nggak punya suami gimana Ustaz? Berarti ya sudah, ibu yang harus ngaji kalau begitu, karena nggak bisa numpang pakai suaminya orang. Ya, ada ibu yang berangkat ngaji kalau gitu. Gitu. Ya, suami ibu kemana? Berangkat ngaji. Aku numpang sih pahalanya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Baik, kita lanjut. Jadi Rasulullah keluar dari rumah, sholat. Setelah sholat sampai waktu syuruk atau isyraq, setelah matahari agak tinggi naik, Rasulullah pulang ke rumah. Terus Nabi lihat Ibunda Juwairiyah, istri beliau tercinta, masih tetap zikir di tempat sholat tadi yang waktu Nabi berangkat sebelum subuh. Di situ tempatnya, nggak berpindah. Gitu ya. Berarti mungkin nggak masak ya atau nggak apa ya. Ya. Tapi tetap zikirlah di situ. Puasa, oke. Puasa, ada puasanya. Atau beli nasi padang jangan-jangan. Terus Rasulullah tanya begini kepada Ibunda Juwairiyah, apakah kamu tetap berada di tempat ini dari semenjak tadi aku berangkat sampai kembali? Iya ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Berzikir. Tah baca Quran, tah apa itu namanya zikir. Terus Nabi bilang begini, mau tidak istriku Juwairiyah, aku ajarkan kau satu kalimat yang kalau diucapkan sebanyak 3 kali, maka zikir 3 itu mengalahkan semua zikirmu dari subuh sampai jam ini. Ibunda Juwairiyah langsung sepakat, tentu mau ya Rasulullah. Apa itu? Nabi ajarkan, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nah, ini zikir yang kita baca pagi-pagi itu dari Ibunda Juwairiyah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada. Nah, saya ulang lagi, silakan dicatat yang belum hafal. Baca tiap pagi 3 kali. Kalau ibu baca 3 kali, pahalanya sama seperti orang zikir ba'da subuh sampai waktu duha. Ya kan? Enak enggak? Enak. Tapi jangan terus setelah itu terus gak zikiran ya, ada ya. Kalau nggak zikiran mak udah selesai tadi 3 kali tuntas tuh. Ini keutamanya. Lihat, subhanallahi, catat, subhanallahi
wa bihamdihi. Yang belum hafal, yang sudah hafal alhamdulillah. Tadi subuh zikir ini enggak Ibu? Alhamdulillah yang sudah hafal. Yang belum nanti dibaca. Subhanallahi wa bihamdihi. Terus adada khalqihi. Adada khalqihi. Adada pakai ain, dada khalqihi. Sudah? Wa ridha nafsihi. Wa ridha nafsihi. Wa ridha nafsihi. Sudah? Wa zinata arshihi. Wa zinata arshihi. Terakhir wa midada kalimatihi. Wa midada kalimatihi. Itu baca setiap ba'da subuh 3 kali saja, maka pahalanya sangat maka Ibunda Juwairiyah binti Haris setelah mengetahui keutamaan zikir ini, beliau tidak tinggalkan zikir ini, dibaca setiap hari 3 kali setiap subuh ya. Tapi sekarang kita masuk ke kisah tentang Ibunda Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha. Semoga Allah ridai beliau ummul mukminin. Ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, kisah tentang Ibunda Juwairiyah binti Haris itu dimulai dari mimpi beliau. Suatu malam Ibunda Juwairiyah bermimpi. Saya bacakan mimpinya. Kata beliau, biarkan beliau sendiri yang cerita ya. Sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negerinya, artinya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke negeri Ibunda Juwairiyah, ke perkampungannya atau ke tempat di mana beliau tinggal, yaitu di perkampungan Bani Mustalik, orang-orang Yahudi Bani Mustalik. Jadi dahulu di Madinah itu ada 3 kelompok besar Yahudi. Ada Bani Mustalik Yahudi, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nazir ya, atau Qainuqa. Ada 3 besar kelompok Yahudi. Masing-masing punya pemimpin sendiri-sendiri, kelompok besar agama Yahudi ini. Ibunda Juwairiyah berkata, ra'aitu qabla qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salasi layalin. Aku bermimpi 3 hari sebelum Rasulullah datang ke negeriku. 3 hari. Ka'annal qamara yasiru min Yasrib. Dalam mimpiku aku melihat ada bulan purnama datang dari arah kota Madinah, Yasrib. Jadi mimpinya mimpi melihat bulan purnama. Hatta waqa'a fi hijri, sampai bulan purnama itu jalan dan datang masuk ke rumahku, masuk ke kamarku. Fakarihtu an ukhbira ahadan. Setelah mimpi itu aku terbangun, saya ndak ceritakan mimpi itu ke orang siapapun. Saya ndak ceritakan karena takut nanti malah salah artikan. Takut saja. Rajautu ru'ya fa'taqani wa tazawwajani. Ya. Rajautu ru'ya, karena aku berharap mimpiku itu mimpi yang bagus, mimpi yang baik. Jadi kisah Islamnya Ibunda Juwairiyah itu dimulai dari mimpi melihat bulan purnama. Karena biasanya orang kalau mimpi lihat bulan purnama itu artinya bagus. Sampai di Jawa saja, di Jawa itu ada satu keyakinan, kalau mimpi melihat bulan purnama itu calon jadi orang besar. Bahkan orang Jawa zaman dulu itu punya keyakinan kalau mimpi ngelihat bulan itu calon jadi pemimpin, calon jadi raja. Di istilah
orang Jawa disebut dengan wahyu keprabon. Artinya orang kalau mimpi lihat bulan tuh nanti jadi raja. Kalau belum lihat itu berarti belum bisa jadi. Sampai sebegitunya orang mimpi ngelihat bulan. Sama seperti Ibunda Juwairiyah. Karena mimpi itu sendiri ada 3 macam, ibu-ibu semua. Mimpi yang pertama itu bagian dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ilham. Mimpi yang kedua itu permainan setan, karena kadang orang suka dipermainkan setan lewat mimpi, ya. Ada yang mimpi kepalanya gelinding, ya. Ada yang mimpi apa, pokoknya dipermainkan setan saja. Sampai bangun dari tidur malah nggak nyenyak karena kepikiran sama mimpinya. Ada mimpi lagi itu bagian dari bunga tidur karena terbawa dari perasaan atau pengalaman yang dia sedang alami. Macam-macam. Misalkan kita pagi ini duduk di sini di majelis Masjid Ad-Du'a. Saking bahagianya kita, tiba-tiba mimpi malam kebawa-bawa, masih ngaji saja di Masjid Ad-Du'a. Itu namanya terbawa perasaan suasana. Tapi ada juga yang mimpi bentuknya permainan dari setan, yang akhirnya orang bangun dari tidur malah ketakutan, takut kalau diceritakan nanti malah menjadikan dia seringkali gelisah perasaannya, cemas dan sebagainya. Hati-hati, kadang kan setan suka mempermainkan seseorang lewat mimpinya. Misalkan kayak tadi tuh, dia mimpi, dalam mimpi kok di kuburan terus. Nah kan itu rasanya ketakutan itu. Atau kemudian kalau perlu dicek di ruqyah. Karena salah satu ciri orang terkena gangguan jin itu mimpinya berulang-ulang sama, ya, seperti dikejar singa, dikejar ular, di kuburan berulang-ulang. Itu salah satu ciri ada gangguan jin dalam dirinya. Atau mimpinya sering jatuh dari ketinggian terus, itu salah satu indikasi ada gangguan jin dalam dirinya. Itu dipermainkan oleh setan. Maka para ulama kita tuh ada yang memang punya kemampuan, diberikan oleh Allah karunia bisa menakwil mimpi. Ada seorang yang mimpi giginya tanggal di zaman tabi'in, Muhammad bin Sirin, giginya tanggal. Terus dia datang ke orang yang kurang tepat, yang kurang memahami ilmu mimpi. Datang ke syekh, dianggapnya orang pintar. Dia tanya, "Syekh, aku bermimpi, dalam mimpiku gigiku rontok, tanggal, jatuh, macam-macam. Apa takwilnya?" Syekhnya bilang, "Akan banyak yang meninggal dari keluargamu." Wah, sedih betul orang ini. Sampai hari ini kan ibu-ibu kalau ada yang mimpi giginya tanggal, seringkali diartikan apa? Mati kan, kematian. Akhirnya tadinya nggak sedih gara-gara tanya malah sedih. Salah bertanya. Akhirnya dia coba cari alternatif kedua. Ada nggak sih yang lebih pintar menakwilkan mimpi? Ada. Namanya Imam Muhammad bin Sirin, murid dari para sahabat Nabi. Dia datangi Muhammad bin Sirin rahimahullah. "Wahai guru, saya mimpi." "Apa mimpimu?" "Mimpi saya mimpi gigi saya tanggal." Terus kata Muhammad bin Sirin, "Berbahagialah. Yang satu tadi sedih, yang ini bahagia. Kenapa? Di dalam keluargamu kamulah orang yang umurnya paling panjang." Nah, seneng kan? Seneng enggak? Seneng. Yang satu sedih. Karena ceritanya apa yang satu? Keluargamu nanti banyak yang meninggal. Sedih lah, karena kita kan sedih kalau nengok keluarga meninggal. Tapi coba kalau berbahagialah kamu umurnya paling panjang. Seneng, biarpun mati semua keluarganya kan gitu ya, karena umurnya paling panjang kan ya. Tapi bahasanya berbeda, ya, bahasanya berbeda, tapi maknanya positif. Kenapa? Karena maknanya melahirkan semangat dalam dirinya, nggak ada kesedihan. Nah, ada mimpi yang bentuknya ilham. Apa yang dialami oleh Ibunda Juwairiyah itu bagian dari bisyarah,
kabar gembira yang Allah berikan, mimpi melihat bulan purnama. Baik, 3 hari kemudian setelah peristiwa mimpi Ibunda Juwairiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang bersama pasukannya kaum muslimin berperang di bulan Sya'ban sana sita minal hijrah, tahun ke-6 Hijriyah. Tahun ke-6 Hijriyah berarti sekarang tahun 1446, berarti 1440 tahun yang lalu kejadiannya. Ya, tahun ke-6 Hijriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi peperangan dengan para kaum Yahudi Bani Mustalik. Nama perangnya disebut dengan Ghazwah Bani Mustalik atau Ghazwah Muraisi'. Para ahli sejarah menyebutnya demikian, Perang Bani Mustalik. Singkat cerita kisahnya, dalam peperangan antara Yahudi dan kaum muslimin itu Allah memberikan kemenangan kepada para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari kemenangan peperangan Bani Mustalik di tahun ke-6 Hijriyah, Rasulullah kan wafat tahun ke-11, berarti 5 tahun sebelum Nabi meninggal. Berarti 63 dikurang 5, 58 tahun. Usia Rasul waktu itu 58 tahun terjadi peperangan ini. Allah menangkan kaum muslimin, dan menang itu karena Allah, pertolongan dari Allah. Karena setiap kemenangan, ibu-ibu semua, awas ya, hati-hati ya, jangan sampai sombong kita ini. Kalau dapat kemenangan, ingat Al-Quran katakan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau ada menang, kalau ada juara, jangan sombong, jangan angkuh. Karena sering juara, sering sombong, seringnya sang juara, seringnya sang pemenang itu suka sombong. Makanya biasanya orang kalau juara, kalau menang suka mukul apa? Kayak gorila. Ya, karena sifat sombong itu sifatnya gori. Tapi lihat ayatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kau menang, perbanyaklah tasbih, ucapkan alhamdulillah dan istighfarlah. Istighfar, orang menang kok malah disuruh istighfar? Iya, khawatir setelah menang malah angkuh dan karena kemenangan hakikatnya, kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabat terhadap peperangan Bani Mustalik. Ya, jadi jangan sampai kalau ibu juara terus ditanya, kok bisa sih ibu juara? Oh iya ya, karena ini akhir dari kerja keras kami memang. Ya, kami ini siang malam tidak ada istirahat, betul-betul solid tim kami ini. Wah, tidak ada keluar kata-kata alhamdulillah, ngomong terus kami atau saya. Harusnya kok bisa ibu menang? Alhamdulillah, ini semua pertolongan dari gitu. Itu kalau sudah ngaji di doa. Kalau sudah ngaji di mana? Di doa. Ya. Setelah kemenangan, maka sebagaimana hukum perang yang berlaku ketika itu, di mana-mana peperangan ada. 1400 tahun yang lalu ada hukum perang di mana-mana negeri, apakah di Eropa, apakah di Asia, ataukah di Afrika, bahkan di Jazirah Arab. Apa hukum perang? Siapa yang kalah dalam peperangan maka serta-merta langsung menjadi taklukan. Termasuk di Indonesia, kan sebelum ada Indonesia juga dulu begitu ibu-ibu semua. Ya, zamannya Sriwijaya, zamannya Majapahit, atau kemudian Kesultanan kerajaan Sunda dan macam-macam. Dulu siapa yang kalah jadi taklukan. Maka Yahudi Bani Mustalik pun kalah
makhluk tertawan yang ditawan, yang kabur tidak. Karena ada yang kabur. Nah, di antara yang tertawan pada waktu itu adalah Ibunda Juwairiyah bintil Haris, tawanan perang. Agamanya masih Yahudi bersama ribuan kaumnya. Yang kabur selamat tidak tertawan bapak dan saudara-saudara kandungnya, termasuk selamat nggak tertawan. Nah, sampailah Ibunda Juwairiyah binti Haris yang pada saat itu masih beragama Yahudi dalam status tawanan datang ke Madinah, dibawa dengan seluruh kabilah keluarganya. Kabilah-kabilah tadi itu jumlahnya banyak sekali. Singkat kemudian cerita, nggak perlu panjang cerita tawanan seperti apa, tapi dalam Islam tidak pernah kemudian membolehkan penyiksaan kepada tawanan. Tidak ada ceritanya tawanan itu disiksa dalam Islam, itu tidak ada. Bahkan ketika jadi tawanan pun Islam itu memerintahkan untuk berbuat baik. Untuk berbuat apa? Baik. Hatta yasma'u kalam Allah, hingga mereka itu bisa mendengar firman Allah. Di Islam itu agama yang luar biasa. Dalam perang pun Islam mengajarkan kebaikan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah wajibkan kita berbuat ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu berperang kemudian harus membunuh, berperang dan membunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Itu Islam, ibu-ibu semua. Ya, mesti diperintahkan untuk ihsan segala hal. Bahkan dalam urusan cerai pun, cerai dalam Islam itu Allah katakan at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Cerai itu 3 kali. Kalau cerai itu 2 kali yang bisa rujuk. Kalau kamu mau masih mempertahankan istrimu, pertahankan istrimu dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau kau mau ceraikan istrimu dengan cara yang ihsan. Dalam urusan cerai pun Al-Quran memerintahkan para laki-laki menceraikan istri dengan cara yang terbaik. Terbaik, ya. Nah, di antaranya apa yang terbaik itu? Cerai terbaik itu di antaranya apa, Ibu? Bukan setelah dipukuli terus dicerai, bukan ya? Tinju dulu, udah cerai itu, nggak ada begitu, itu nggak ada. Kalau ada laki-laki main tinju itu pasti bukan laki-laki yang baik, ya. Ada akhwat perempuan pulang ke rumah orang tuanya, mukanya sudah bengak begini hitam. Kenapa nak? Dipukul sama suaminya. Tuh coba. Ya kasihan, ini bukan yang baik. Cerai yang baik itu satu, jangan dicerai di waktu haid, karena menceraikan istri waktu haid hukumnya haram, Cerai yang baik itu cerailah dengan bertahap, jangan saking marahnya suami terus dia katakan ku cerai kau 100 kali. Nah itu namanya tidak baik itu. Maka cerai itu 1 rujuk, 2 rujuk, begitu. Itu cerai itu yang baik. Jangan langsung cerai, talak langsung 1000, talak langsung 100. Na'udzubillah, enggak. Cerai yang baik itu kalaupun sudah berpisah, suami memberikan harta kepada istrinya supaya istrinya tidak terlonta-lonta. Harusnya begitu. Karena banyak kasus perceraian setelah cerai istrinya itu terlunta-lunta, tidak punya apa-apa. Pergi ke rumah keluarga perempuan, abang-abang adiknya segak sendiri kekurangan, nggak bisa nolong dia. Ke mak bapaknya sudah di kuburan, nggak bisa nolong dia. Suaminya zalim, tidak berikan sesuatu untuk istrinya. Itu ndak benar, mesti ihsan. Nah, kita ngomongin Juwairiyah, nggak ngomongin cerai, ya. Itu ya birakan itu kasus perceraian. Kembali kepada ibunda siapa? Juwairiyah. Karena ibunda Juwairiyah wa kana min jumlati sabi Juwairiyah bintil Haris sayyidul qaum. Dan di antara orang yang ditawan ketika itu
adalah Ibunda Juwairiyah, yang kebetulan Ibunda Juwairiyah adalah anak dari pemimpinnya. Jadi bapaknya Ibunda Juwairiyah ini pemimpin kabilah Bani Mustalik. Ibaratnya anak raja, raja kecil, anak raja, karena bapaknya pemimpin tertinggi Bani Mustalik. Waqa'at fi sahmi Sabit ibni Qais. Ternyata setelah dibagi hasil rampasan perang dan termasuk tawanan-tawanannya, Ibunda Juwairiyah itu dapat bagiannya sahabat Sabit bin Qais. Mohon maaf ya, Sabit bin Qais ini kita bicara fisik dulu, fisik. Bukan dalam rangka menghina sahabat yang mulia, karena Sabit bin Qais ini laki-laki surga. Beliau termasuk satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah langsung ketika masih hidup manusia surga. Jarang itu yang begitu. Abu Bakar Siddiq fil jannah di surga, Umar bin Khattab fil jannah di surga, Utsman bin Affan fil jannah di surga, Ali bin Abi Thalib fil jannah di surga, Ubaidah bin Jarrah fil jannah di surga, Abdurrahman bin Auf fil jannah di surga. Kan ada yang begitu tuh pribadi-pribadinya. Termasuk pribadi yang dijamin masuk surga itu adalah Sabit bin Qais. Meskipun Sabit bin Qais itu pernah digugat cerai oleh istrinya. Pernah digugat cerai oleh istrinya. Nama istrinya kalau tidak salah Habibah. Kalau tidak salah Habibah. Nanti mungkin jangan-jangan ada nanti di sini ya. Namanya Habibah, istrinya sahabat Sabit bin Qais. Singkat cerita, nanti sahabat Habibah itu datang ke Rasulullah, minta supaya bisa bercerai dengan Sabit bin Qais. Cerai, permintaan istri itu namanya khulu. Namanya apa? Khulu. Terus Rasulullah dengarkan omongannya istri Sabit bin Qais. Kenapa kamu minta cerai? Kata istrinya, Sabit ibnu Qais wallahi. Ya, Sabit bin Qais suamiku ya Rasulullah, demi Allah. Ya, akhlak dan pribadinya tidak ada yang tercela. Luar biasa mulia akhlak pribadinya itu. Artinya secara kepribadian akhlak tidak salah. Walakinni akrahul kufra ba'dal iman. Tapi saya ya Rasulullah takut saya dianggap istri yang kufur, wanita yang kufur setelah mengaku beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Ternyata perjalanan pernikahan ini saya coba untuk bersabar. Semoga cinta itu datang di tengah-tengah pernikahan. Sampai menikah punya anak pun sekarang ternyata nggak cinta. Karena gak cinta itu, takutlah wanita mulia ini kalau melayani suaminya separuh hati, dianggap itu kufur. Faham? Maka kemudian dia minta cerai dari Nabi. Alasannya masuk di akal, karena ternyata sampai bertahun-tahun kan kadang ada sih yang begitu tuh ada ya. Kenapa Siti Nurbaya Datuk Maringgi lah ya, nikahnya disuruh dipaksa. Tapi kan kadang cinta datang di tengah-tengah itu. Kata orang kan, tapi saya belum cinta pak. Tidak apa-apa, punya anak nanti kamu cinta. Ini ternyata sudah punya anak tetap nggak cinta. Maka minta cerai, namanya khulu. Khulu, takut jatuh kufur kepada suami. Terus Rasulullah bilang begini kepada istrinya Sabit bin Qais, aturiddina hadiqatah, apakah kamu mau kembalikan semua mahar mas kawin kebun kurma yang dulu pernah diberikan oleh suamimu waktu perkawinan? Maka kata istrinya, siap ya Rasulullah, ku kembalikan semua kebun kurma mahar mas kawinnya. Karena kalau khulu, perceraian diminta oleh istri, maka semua harta mahar mas kawin wajib kembalikan ke suaminya. Itu ya poinnya ya. Itu.
Ibu terus tanya, kenapa bisa nggak cinta gitu? Ya, kenapa bisa nggak cinta ibu? Kenapa bisa nggak cinta? Hah? Kata istrinya, diam-diam saja ya. Kata istri beliau, karena dibandingkan teman-temannya, suamiku tuh yang paling jelek. Tapi ini laki-laki surga loh ini. Laki-laki surga. Makanya surga itu nggak ada syaratnya ganteng dan cantik. Nggak ada syaratnya surga itu ganteng dan cantik. Jadi yang cantik jangan kepedean, belum tentu yang jelek jangan merasa meri, jangan ngerasa rendah diri. Yang jelek pun bisa masuk surga. Hidup orang jelek. Baik, kita lanjut ya. Ibu bayangkan coba, ini Juwairiyah. Di dalam riwayat begitu ya ibu ya. Mohon maaf, ini bukan untuk merendahkan sahabat, sahabat Sabit wanita laki-laki surga. Tapi dalam riwayat disebut memang ada kekurangan pada fisiknya, ada kekurangan pada fisiknya. Nah, termasuk berarti istrinya Sabit itu termasuk orang yang melihat fisik itu. Padahal Sabit bin Qais radhiyallahu anhu itu sahabat yang soleh, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, terus juga hartanya banyak. Kan kadang ada perempuan, mohon maaf ya perempuan, tapi orangnya nggak datang ke sini, nggak ada di sini perempuannya, nggak ada. Ada perempuan tuh nggak pandang fisik, yang penting agamanya. Yang penting apa? Yang penting agamanya. Ada begitu kan? Ada, tapi ini istri sahabat Sabit bin Qais termasuk yang melihat pada fisik. Ya enggak salah. Laki perempuan kan sama sih, melihat fisik juga kan salah satunya ya. Taib. Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan Ibunda Juwairiyah. Paham maksud saya? Juwairiyah itu seperti apa? Ibunda Juwairiyah, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah. Pertama kali Siti Aisyah melihat wajah Ibunda Juwairiyah, Siti Aisyah loh yang ngomong. Kata Siti Aisyah begini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ya, kata Ibunda Aisyah, waqa'at Juwairiyatu bintul Haris fi sahmi Sabit ibn Qais. Sebenarnya Ibunda Juwairiyah itu adalah bagian dari sahabat Sabit bin Qais setelah dibagi-bagi karena termasuk taklukan dari perang. Tapi Ibunda Juwairiyah mengatakan, saya nggak terima kalau saya harus dimiliki oleh Sabit bin Qais. Kalau tidak terima karena kamu tawanan perang dan agamanya juga non muslim, kamu boleh mengajukan permohonan supaya nggak jadi tawanan. Apa itu? Mukatabah. Apa mukatabah? Membayar kebebasanmu dengan senilai uang yang sudah ditentukan, kesepakatan. Paham maksud saya, Bu? Iya, misalkan kata Sabit, oke, kamu nggak akan jadi taklukan saya, tapi kamu mesti bebaskan dirimu. Berapa? Misalkan 200 juta, maka berarti Ibunda Maimunah mesti bayar. Dan untuk Ibunda Maimunah itu bukan sesuatu yang sulit karena orang tuanya pemimpin. Ya, bapak dan adik kakak-kakaknya pemimpin. Akhirnya Ibunda Maimunah, siapa? Juwairiyah. Ya. Ngecek saja tadi itu. Saking banyaknya perempuan Maimunah, Juwairiyah, Zainab, banyak perempuan, tapi wanita mulia semuanya. Juwairiyah, Ibunda Juwairiyah datang menemui Rasulullah. Bayangkan ibu, Ibunda Juwairiyah datang menemui siapa? Rasulullah. Intinya Ibunda Juwairiyah nggak mau kalau harus didapat sama Sabit. Terus lihat kata Siti Aisyah,
Faja'at tas'alu Rasulullah. Suatu hari Ibunda Juwairiyah datang menemui Rasulullah fi kitabatiha, terkait membicarakan denda, bayaran yang harus dikeluarkan untuk membebaskan dirinya. Falamma qamat 'alal bab wa ra'aituha, kata Siti Aisyah, ketika Juwairiyah berdiri di depan pintu rumahku dan aku pertama kali melihat wajah Juwairiyah, karihtu makanaha, sejak saat itu aku jadi nggak suka sama dia. Kenapa? Ternyata cantiknya 11-12 sama Siti Aisyah. Karena orang cantik itu dengki sama sesama yang cantik, Ibu. Ya, gitu. Makanya orang cantik itu nggak bisa ketemu sama yang cantik karena kecantikannya nanti tersaingi. Makanya biasanya yang cantik itu ngumpul sama yang jelek-jelek. Biar apa, Bu? Biar apa? Biar kelihatan yang paling. Jadi sebenarnya nggak ada problem ibu si fulan A sama si fulan B ini sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kenapa kok bertengkar? Sama-sama cantik. Jadi kalau kamu ikut gabung ke tim aku berkurang ini. Apanya? Ya inner beauty-nya atau apa? Kamu cari ke sana. Ya, ada janda itu intermezzo saja. Jangan dianggap serius ya, Bu ya. Tapi betul, Siti Aisyah itu jadi, aduh, ini cantik ini lagi, kan gitu ya, ini cantik lagi. Nah, Ibunda Juwairiyah akhirnya datang menemui Rasulullah. Lihat ya, Ibunda Juwairiyah mimpi apa tadi, Ibu? Bulan purnama. Akhirnya ketemulah Ibunda Juwairiyah bersama Rasulullah. Tanya, ada Siti Aisyah, ada Siti Aisyah. Araftu anna Rasulullah sayara minha misla alladhi ra'aitu. Aku pun dalam hati sudah yakin membatin apa yang aku lihat dari Ibunda Juwairiyah itu pun hal yang sama yang akan dilihat Rasulullah dari Ibunda Juwairiyah. Artinya apa? Cantiknya luar biasa, kecantikan. Dan ini terkenal, istri Rasul yang cantik itu selain Siti Aisyah adalah Ibunda Juwairiyah. Setelah Ibunda Juwairiyah bercerita macam-macam, intinya beliau tidak terima kalau harus diambil sabit. Saya mendingan mukatabah, bayar saja. Tapi belum ada uang, belum ada duitnya. Terus Rasulullah bilang begini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal laki ila ma huwa khairun?" Nabi kemudian berikan tawaran. Mau tidak Juwairiyah, aku berikan kamu pilihan yang jauh lebih baik daripada itu. Kata Juwairiyah, wa ma huwa ya Rasulullah. Ini yang cerita Siti Aisyah loh ya, bukan saya. Yang cerita Siti Aisyah nih ceritanya tuh. Ya, Siti Aisyah ceritanya. Karena Siti Aisyah ada di situ, Siti Aisyah ada di situ. Apa itu ya Rasulullah? Kata Ibunda Juwairiyah, uaddi anki kitabataki wa atazawwajuki. Aku bayarkan uang untuk membebaskan kamu sehingga tidak lagi jadi budak. Kau jadi wanita merdeka. Setelah itu ya aku menikahimu. Lihat, ini wahyu, perintah dari Allah. Lihat setelahnya, jangan ibu terus, udahlah pengajiannya selesai Pak Ustadz, bubar kita, nggak menarik lagi ini. Jangan, nanti lihat dulu, tengok nih. Karena Rasulullah melakukan sesuatu bukan dari kemauan beliau, tapi dari wahyu Allah. Quran surat Toha, Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan bukan dari hawa nafsu beliau, tapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu. Oke? Paham sampai sini, Bu? Nah, jangan panas dulu ini. Ya, slow dulu, slow. Terus kata Juwairiyah, qad fa'altu. Oke, saya setuju. Maka Juwairiyah berpikir, jangan-jangan inilah
tafsir takwil dari mimpiku 3 hari yang lalu. Aku mimpi ketiban bulan purnama. Sosok Rasulullah, manusia yang mulia, nabi pilihan Allah, rasul terbaik. Akhirnya Juwairiyah pun menerima itu. Fatasama'an nas, kata Siti Aisyah. Akhirnya Rasulullah SAW membebaskan Ibunda Juwairiyah, dibayarkan kepada Sabit bin Qais senilai uang yang sangat banyak. Mana uangnya ya di sini ya? Ya, taib, saya ketinggalan ini nyatet uangnya ya. Taib, intinya banyak sekali diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberikan bebas Ibunda Juwairiyah, dengan senang hati Ibunda Juwairiyah masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Setelah itu Rasulullah pun menikahi Ibunda Juwairiyah. Setelah dinikahi, jangan salah ibu bapak ibu semua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ibunda Juwairiyah, Rasulullah pun tetap memberikan Ibunda Juwairiyah mahar mas kawin. Tetap dapat. Berapa mahar mas kawinnya? 400 dirham. 400 dirham. 400 dirham itu berapa? 400 dirham itu 100 kalau zakat itu kan zakat itu 20 dinar uang emas dan 100 dirham uang perak. 100 dirham ya atau 200 dirham Pak? Bu. Bentar ya, saya ingat ya. Kalau itu zakat begini, 200 dirham kalau tidak salah, atau 100 ya, saya lupa ya. Lupa nih Bu. Kalau 100 dirham itu senilai hari ini 120 juta sekarang. Karena dulu orang itu bayar zakat harta kalau punya uang, kalau punya emas 85 gram, atau kalau punya perak 200 gram, 200 ya, 200. Saya tanya sama ibu-ibu semua sekarang, emas 85 gram berapa juta sekarang? Enggak, 1 gram berapa? 1 gram 100 ribu? 1 gram 1.500.000. 1 gram 1.500.000. Kalau 85 gram berarti 85 gram kalau yang 1 juta sudah 85 juta. Yang 500 kali 8, 8 kali 4 berarti 1.500.000-an. Berarti 150 juta. Sekitar itu ya. Kok 100 sama? 130 juta. Kalau 200 gram itu senilai 130 juta, maka mahar mas kawin 400 gram berarti maharnya berapa? 260 juta. Kira-kira ibu statusnya janda, karena Ibunda Juwairiyah kan janda, ibu janda. Terus dilamar sama laki-laki jadi istri, mas kawinnya nggak usah banyak-banyak, ibu dikasih 200 juta, ibu terima apa talak itu bu? 200 juta mas kawin, banyak atau sedikit itu? Banyak. Lihat Rasulullah menghormati wanita. Nabi berikan mas kawin pernikahan untuk istrinya sekitar kurang lebih 250 juta. Padahal wanita ini sebelumnya adalah seorang tawanan perang. Bayangkan, Wong Siti Khadijah, Ibunda Khadijah saja ketika menikah dengan Nabi, Rasul berikan mahar mas kawin kepada Ibunda Khadijah 20 ekor onta. 20 ekor onta. Bayangkan tuh 1 ekor onta berapa harganya? Kali 20. Jadi Nabi itu memuliakan wanita. Itu ya ibu ya. Jadi tidak masalah, mahar itu kan untuk perempuan. Jadi ibu punya hak, berapa maharnya? Ibu bilang sekian. Materai, enggak materai, itu memang haknya ibu. Ya.
gitu. Malah kalau terserah nanti dikasih sendal jepit malahan nanti. Ya, ibu kasih sebut siapa berapa. Kalau nggak sanggup minta turun, kalau nggak sanggup minta turun. Boleh saja, nggak masalah. Singkatnya, Nabi pun menikah. Lihat kata Siti Aisyah, Rasul pun menikahi Ibunda Juwairiyah dengan mahar 400 dirham. Kalau dirupiahkan sekarang senilai kurang lebih 250 juta rupiah. Fatasama'an nas anna Rasulullah qad tazawwaja Juwairiyatan. Para sahabat di Madinah pun mendengar berita. Apa beritanya? Rasulullah sudah memperistri Ibunda Juwairiyah, mantan tawanan perang. Sekarang Ibunda Juwairiyah jadi ibu kita semua. Para sahabat kemudian setelah mendengar berita itu pulang ke rumah. Ada tawanan di rumah mereka, ada. Kamu siapa? Saya masih sepupuan dengan Juwairiyah. Kamu siapa? Saya anak keponakan Juwairiyah. Kamu siapa? Saya tetangganya Juwairiyah. Kamu siapanya? Saya ini Juwairiyah. Apa yang terjadi ibu-ibu, bapak, ibu semua? Lihat. Fama ra'ayna imra'atan a'zam barakatan 'ala qaumiha minha. Kata Siti Aisyah, aku tak melihat ada wanita yang berkahnya lebih besar daripada berkahnya Ibunda Juwairiyah. Masuk Islamnya Ibunda Juwairiyah, menikah dengan Rasulullah, seluruh para sahabat membebaskan tawanan karena dianggap saudara semuanya. Akhirnya semua tawanan tadi masuk Islam semuanya. Apa hikmahnya coba? Maka jangan dulu-dulu nikah lagi. Di balik nikahnya Rasul dan Ibunda Juwairiyah, seluruh pasukan tawanan itu semuanya masuk Islam, ibu-ibu semua. Datang ayahnya Juwairiyah, namanya Haris bin Dirar. Ya, Haris bin Dirar. Namanya Haris bin Dirar bersama anak-anak laki-laki yang lain. Mereka datang membawa harta untuk membebaskan putrinya tercinta. Tidak rela kalau putrinya tercinta Juwairiyah menjadi budak. Tidak rela Al-Haris. Sampai sebelum kota Madinah, Al-Haris memeriksa lagi-lagi onta-onta yang mau diberikan sebagai balasan untuk ganti rugi, untuk tebusan Ibunda Juwairiyah. Di satu lembah, saya bacakan kisahnya. Di satu lembah, falamma kana bil aqiq, sampailah rombongan bapak Juwairiyah di lembah Wadil Aqiq, di kota dekat Madinah ada lembah namanya lembah Aqiq. Nadhara ilal ibil faraghiba fi ba'iraini minha ghayyabahuma fi sya'bin. Setelah ditengok-tengok onta semuanya, sekian banyak jumlah onta yang mau diberikan sebagai tebusan putrinya tercinta supaya bisa kembali ke negerinya. Ternyata Al-Haris bin Dirar melihat ada 2 ekor onta yang itu bagus sekali, harganya juga paling mahal. Maka kata Haris bin Dirar, yang 2 ini jangan diberikan ke Muhammad. Kita sembunyikan saja di lembah ini, nanti kalau pulang kita bawa balik lagi, karena ini onta mahal, harganya di atas rata-rata. Datanglah Al-Haris ibni Abi Dirar, bapak dari Juwairiyah binti Al-Haris, maka namanya Al-Haris karena Juwairiyah binti Haris, ya kan? Datang langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, hei Muhammad, hadza fida'u ibnati." Ini tebusan untuk membebaskan putriku tercinta Juwairiyah. Aku bayarkan onta sedemikian banyaknya, yang penting putriku kembali. Karena putri raja, putri pemimpin, putri kepala kabilah, sehingga nggak mungkin harganya murah rendah, pasti mahal harganya. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan Nabi kemudian berkata, fa ainal ba'irani alladzani ghayyabtahuma bil aqiq. Oh, ini ontanya semua. Iya. Terus
Mana lagi 2 onta yang kamu sembunyikan di lembah Akik? Kaget bapaknya Al-Haris bin Abi Dzirrar, kaget. Kata Al-Haris bin Abi Dzirrar, tidak ada satupun orang yang tahu waktu saya menyembunyikan onta itu 2 ekor, karena itu paling bagus ontanya di lembah Akik. Kok kamu bisa tahu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Semua bapak dan kakak-kakaknya masuk Islam semuanya. Dan tambah lagi 100 orang keluarganya pun masuk Islam. Berkah betul dah. 1 wanita masuk Islam, dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 kabilahnya semua masuk Islam, 100 keluarga besarnya semua masuk Islam. Nah, itulah rahasia kenapa Nabi SAW menikah lebih daripada 1 atau 2 wanita, karena Allah perintahkan beliau menikah, ada hikmah yang terkandung di balik pernikahan itu. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Jam berapa ini, Bu? 10:30. Sedikit lagi ya. Apa kata Siti Aisyah? Lihat kata Siti Aisyah. Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu katakan, kanat Juwairiyatu bintul Haris, adalah ibunda Juwairiyah binti Haris, imra'atan mulahatan ta'khudul ain. Ibunda Juwairiyah itu seorang wanita mulaha. Mulaha itu al-hasad, al-husnu wadh-dharafa. Wanita yang kalau dipandang gak ngebosankan. Pokoknya cantik. Cantiknya tuh gak membosankan kalau dipandang. Itu seorang wanita sendiri loh yang memujinya. Bukan laki-laki ndak. Perempuan memuji perempuan. Jadi kalau perempuan muji perempuan itu luar biasa itu berarti. Ya, kalau laki-laki muji perempuan kan sudah biasa, tapi ini perempuan memuji perempuan. Ya, itu berarti Siti Aisyah sendiri mengakui kecantikan ibunda Juwairiyah. Tapi lagi-lagi ya, Rasulullah menikahi bukan karena apa? Kecantikannya, karena ada hikmah tadi. Ribuan dan 100 keluarganya semua masuk Islam. Ya, kalau suami ibu kan beda lagi, atau laki-laki sekarang kan beda lagi. Kenapa mau menikah lagi? Insya Allah mah ini ada hikmahnya, mah ada hikmahnya. Hikmahnya apa, ayah? Wallahu a'lam. Nah, itu yang bikin ribut itu. Allah hikmahnya wallahu a'lam. Hikmahnya ternyata keluarganya tengkar setelah itu. Ya. Taib. Kanat ummul mu'minin Juwairiyah ihdal abidat adz-dzakirat. Ibunda Juwairiyah adalah wanita yang ahli ibadah, zakirat, ahli zikir. Jadi selain ahli ibadah, ahli zikir. Luar biasa. Ada yang zikirnya kuat, ibadahnya kurang. Ada yang ibadahnya kuat, zikirnya kurang. Tapi beliau ini dua-duanya. Ibadahnya kenceng, zikirnya kuat. La takadu tamallu wa la taftarru. Lisannya tidak pernah bosan untuk berzikir. Ya, karena al-lisanu ratba bi dzikrillah. Lisannya selalu basah menyebut nama Allah. Wal badan muntasibun baina yadillahi ta'ala. Begitu juga jasadnya, habiskan waktunya untuk beribadah menyembah Allah. Tadhkurullaha katsiran wa la tanamu minal laili illa qalila. Berzikir setiap hari banyak dan tidaklah tidur kecuali hanya sedikit. Inilah ibunda Juwairiyah binti Al-Haris. Sampai kemudian yang terakhir, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai yang terakhir, ada amalan-amalan tadi yang datang dari ibunda Juwairiyah, silakan diamalkan. Ibunda Juwairiyah ini termasuk wanita yang umurnya panjang. Beliau wafat pada usia 65 tahun. Wafat usianya 65 tahun.
meninggal dunia tahun 56. Berarti 45 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Jadi umurnya panjang banget nih Ibunda Juwairiyah, Ibu. Rasulullah kan wafat tahun 11 Hijriah. Nah, beliau meninggal tahun 56. Berarti 45 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia barulah Ibunda Juwairiyah wafat. Dikuburkan di pemakaman Baqi di Madinah dekat Masjid Nabawi. Usianya berapa waktu itu? Usianya 65 tahun. Berarti 65 dikurangi 45. Usia Ibunda Juwairiyah berarti waktu Rasulullah meninggal baru 21 tahun. Ya, 21 tahun. Ya, itu sudah jadi janda. Tapi jadi ummul mukminin radhiyallahu anha. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya tutup dengan satu hadis. Manusia itu ada dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, Nabi katakan tuba, beruntunglah dia, liman ja'alallahu lahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr. Bagi siapa saja yang keberadaannya Allah jadikan dia sebagai kunci kebaikan-kebaikan dan gembok dari keburukan-keburukan. Wa wailun, dan celakalah orang itu, liman ja'alallahu lahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khairi. Barang siapa keberadaannya Allah jadikan dia sebagai kunci keburukan dan gembok kebaikan. Manusia itu ada dua, ibu-ibu semua. Ada tipe manusia kunci kebaikan, gembok keburukan. Beradanya dia membuat banyak kebaikan di sekitarnya, dan keburukan-keburukan di sekitarnya perlahan-lahan menipis, berkurang, menjauh. Itu orang yang terbaik. Ada orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka itu? Keberadaannya malah justru membuat orang di sekitarnya itu buruk dan rusak, sehingga keburukan-keburukan malah semakin banyak. Nah itu. Nah, Ibunda Juwairiyah menjadi bagian salah satu dari dua orang tadi. Bagaimana keberadaan Ibunda Juwairiyah setelah masuk Islam ternyata membawa keluarganya semuanya masuk Islam. Ya, makanya kita berharap ibu yang hari ini jadi baik, semoga kebaikan yang ada pada diri ibu itu menjadi kunci yang membuka keluarga-keluarga ibu yang lain ikut tertulari kebaikan. Jangan sampai malah kebalikannya. Tadinya keluarga ini baik-baik, semenjak datang si fulan malah jadi buruk semua. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Demikian ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ada yang didiskusikan silakan, ya. Kalau tidak ada berarti kita tutup, ya. Baik, ini ada pertanyaan beberapa di WhatsApp. Sebelum yang di WhatsApp, silakan kalau ibu-ibu ada yang mau langsung. Ya, silakan. Kalau ada ya. Kalau enggak kita mulai dari WhatsApp dulu ya, dari pesan WA. Kalau malu bisa langsung ke nomor saya, karena kadang ada, mohon maaf ya, kadang ada ibu-ibu tuh yang malu. Nanti setelah pengajian biasanya datang nanya, itu agak pribadi. Tidak apa-apa, masuk saja ke WA kadang gitu ya. Gitu. Bisa tanya ke admin atau yang lain, bisa silakan. Nanti kalau ini ya. Atau nomor saya. Ibu kalau mau catat tidak apa-apa, 0813 99 81 55 18 99 81 55 18. Nanti silakan masuk. Ini sudah ada masuk beberapa. Baik, ini yang pertama ya.
99815518 0813. Apakah setiap memberi zakat? Ada yang nilpon pula, nih pun yang nilpon ini. Jangan telepon dulu. Kita masih pengajian, jangan ditelepon dulu. Kosong lah, ada selesai. Apakah setiap pemberian zakat mal harus disebut bahwa pemberian ini adalah zakat mal? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Zakat itu ada rukunnya, ada syaratnya. Syaratnya 1 sampai nisab, 2 ada haul, ada rukunnya juga. Rukun zakat itu diantaranya niat. Maka orang yang mau membayar zakat dia harus wajib berniat. Niat kapan itu? Ya niat masing-masing. Kalau itu zakat fitrah berarti ketika menakar. Kalau itu zakat harta berarti ketika mengeluarkannya. Niatkan dalam hati kita. Apakah harus harta zakat itu kita sebutkan kepada si fakir miskin ketika memberikannya? Tidak harus. Cukup berikan saja, katakan ini untuk Bapak. Ya, tanpa harus mengatakan ini zakat dari saya. Tapi kalau itu dirasa kurang afdol dan dia kurang serak, ya sudah katakan saja ini zakat. Karena kadang ada orang yang mohon maaf ya, kadang agak tersinggung kalau disebut itu zakat. Cukup beri saja. Yang penting kita niatkan ini sebagai zakat. Itu ya ibu-ibu ya. Karena niat itu wajib, rukunnya dalam zakat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau ibu berikan kepada amil panitia. Kalau ibu berikan kepada amil zakat, panitia zakat, ibu harus sebutkan bahwa ini zakat. Karena kalau tidak khawatir oleh amil malah dijadikan wakaf atau dijadikan sedekah umum, infak umum. Karena kalau infak umum penyalurannya bebas, yang penting maslahat. Tapi kalau zakat penyalurannya khusus, spesifik. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. 8 asnaf itu tidak boleh keluar dari 8 asnaf. Kalau infak boleh, infak kasihkan anak yatim, infak kasihkan janda, boleh. Tapi zakat tidak ada 8 asnaf itu penerima zakat, yatim dan janda, tidak ada. Ya, tapi fakir miskin. Kalau ada yatim terima zakatnya bukan karena yatimnya, tapi karena fakir miskinnya. Kalau ada janda terima zakatnya bukan karena jandanya, tapi karena fakir miskinnya. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Apabila ada orang yang hutang 500.000, insya Allah dia mampu bayar, tapi tidak mau bayar walau sudah ditagih 3 kali. Bagaimana sikap orang yang menghutangi yang paling disenangi Allah? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dalam hadis Al-Bukhari, dalam hadis Imam Muslim, Ashabus Sunan pun katakan, di Riyadhus Shalihin Imam Nawawi pun katakan, Nabi doakan 3 orang. Nabi mendoakan 3 orang. Kata Nabi, rahimallahu samhan idza qtada, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Allah merahmati, artinya Allah mengampuni dosa orang yang ketika membeli dia samhan, ketika berdagang dia samhan, dan ketika membayar hutang dia samhan. Apa itu samhan? Samhan artinya baik hati. Ketika dagang dia berbaik hati, tidak bebani pembeli untuk mengambil untung setinggi-tingginya. Kasihan, apalagi si pembeli ini sangat membutuhkan barang tersebut. Atau kemudian si pembeli juga samhan. Apa itu pembeli yang samhan? Tidak menawar serendah-rendahnya sampai kecekek itu pedagang. Berapa ini sayur bu? 3.000. Kalau 5.000 2. 1.000 saja ya. Wah kecekek betul tuh.
Sudah dapat untung cuma 700-800, ditawarnya sampai cekek. Katanya bayam sudah layu-layu begini. Kalau yang seger yang di pohon. Kalau sudah dipotong pasti layu. Intinya pembeli samhan lah. Caranya bagaimana sih? Ini samhan, cara pertama samhan. Berapa harga bayam ini satu ikat? 3.000. Hai 3.000. Aku beli 5.000 saja satu ya. Ini karena sudah kelamaan kena COVID gini. Tapi itu samhan. Atau dia samhan begini. Ini berapa harga baju? Harga baju ini sebenarnya 300.000. Terus dia bilang begini, udahlah Pak, udahlah Mbak, udahlah nih. Berapa unit taruh, Bapak tawarkan. Yang penting Bapak dapat untung, saya pun senang. Saya tidak mau tawar-tawaran sampai urat leher keluar semua. Berapa yang enaknya? Sekian. Itu namanya samhan. Paham ya? Allah doakan dan Allah ampuni dosa pembeli dan pedagang kalau begitu itu dua-duanya. Terus yang ketiga, samhan idza qtada. Samhan kalau dia membayar hutang tepat waktu, tidak lupa, nggak cuma janji-janji doang, bohong dan sebagainya, itu enggak. Tapi samhan itu misalkan, oh saya 2 hari lagi jatuh tempo ini, aduh gimana, udah sekarang bayar. Itu namanya samhan. Belum datang temponya dia sudah bayar. Nggak perlu pakai arit-arit celurit, golok keluar juga perlu. Ya, tapi dengan baik hati. Nah itu namanya samhan. Tidak perlu ada kata-kata manis, tidak perlu ada janji-janji bohong palsu. Gitu ya Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau sampai mati orang ini hutangnya tidak dibayar, maka kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih. Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya. Jadi kebaikan-kebaikan amal solehnya belum bisa dirasakan, didapat karena hutangnya belum dibayar. Gitu ya ibu-ibu ya. Gitu. Kok agak lesu ini ngomongin hutang Pak Dan ya? Enggak ya, semangat ya. Taib, jangan sampai kita jadi orang rugi nanti karena nggak mau bayar hutang. Di hari kiamat kebaikan kita dipindahkan ke orang yang kita piutang tadi, yang ngutangi kita. Bagaimana supaya bisa sabar dan tidak mudah marah akan kejadian dan tindakan orang di sekitar kita yang tidak menyenangkan? Ghafil, mutaghafil. Kata Nabi, sebaik-baik mukmin itu yang mutaghafil. Apa sih mutaghafil itu? Cuek, jangan urusi urusan yang kecil-kecil. Kadang kita ini ribut tuh kan karena ngurusi yang kecil-kecil, urusan kecil-kecil. Ya, oh gimana kalau ini sama nih? Yang pertama ibu, kita nggak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Poinnya ya, sebaik apapun ibu, setaat apapun ibu, sesoleh apapun kita nggak akan pernah bisa memuaskan orang. Selalu saja ada yang suka dengan kita dan ada yang benci dengan kita, pasti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ada yang suka, ada yang benci. Tapi setidaknya kita punya prinsip. Apa prinsipnya? Hiduplah untuk cari ridho Allah, jangan mencari ridhonya manusia. Itu poin pertama ya. Sehingga yang begini ini nggak akan gampang marah. Yang kedua adalah sadari bahwa keburukan dan kesalahan yang diketahui oleh manusia tentang diri kita itu sebenarnya belum seberapa, karena sebenarnya kesalahan dan dosa kita itu masih jauh lebih banyak lagi. Kadang kan problemnya kita ini ibu tersinggung dengan aib dan kekurangan kita, padahal aib yang diketahui orang itu memang benar ada di kita sebenarnya ada di kita. Oh kalau nggak ada Ustadz, kalau nggak ada berarti transferan pahala gratis untuk ibu. Ya, kalau nggak ada kan berarti ghibah. Ghibah berarti transferan pahala gratis untuk kita. Senang saja. Imam Syafi'i kan begitu.
Ketika dikatakan oleh muridnya, Imam, orang yang manis-manis di depan Anda tadi itu, mukanya senyum-senyum, itu kalau di belakang jelek-jelekan Anda. Oh gitu ya? Iya. Oh ya sudah. Kenapa? Berarti orang itu takut dan segan sama saya. Depan saya bermanis-manis, kalau di belakang terserah dia lah. Ya coba. Iya kan? Gitu. Senang saja. Oh Imam, sebenarnya orang itu tuh benci betul sama Anda. Oh gitu, iya. Oh enggak apa-apa. Kenapa benci? Berarti malahan kalau dia gak suka sama saya, ngurangi orang yang mau ngutang sama saya. Karena orang kalau sudah benci itu nggak mungkin mau berhutang. Yang mau berhutang tuh kan yang ibu duduknya deket-deketan begini nih. Ya kan, ibu pengajian deketan terus. Kemarin deketan, sekarang deketan. Saya ada telepon-telepon, gimana kabarnya Jeng? Alhamdulillah. Tiba-tiba bagi nomor WA, besoknya mohon maaf, ada nggak Jeng? Kan gitu. Kalau baikan malah hutang, kalau musuhan malah nggak. Itu. Imam Syafi'i nggak terlalu pusing. Maka kata Imam Syafi'i, ini kata perkataan Imam Syafi'i. Ridullah ghayatun la tutraku wa ridun nas ghayatun la tudraku. Carilah ridho Allah, karena ridho Allah itu pasti, tujuan yang pasti. Sementara ridho manusia tujuan yang nggak akan mungkin tercapai. Poinnya itu ya Bu ya. Kalau ibu cari ridhonya orang, sampai kapanpun nggak akan pernah kita dapatkan. Begitu saja. Tapi juga jangan terus nyombongkan diri seolah-olah kita nggak punya salah. Apa yang disebutkan oleh orang, introspeksi juga ke diri kita, ya. Karena kadang ibu ini penting. Kalau penyakit di badan kita, kita dulu yang paling tahu dibandingkan orang lain, ya kan? Kalau ada gatal-gatal di badan kita, kita yang paling tahu duluan. Kalau ada kutu di kepala kita, kita yang paling tahu duluan. Karena itu penyakit fisik. Tapi kalau penyakit hati, itu kadang kita nggak sadar. Yang tahu lebih dulu biasanya orang yang ada di sekitar kita. Makanya resep saya tadi itu, jangan terus ditelan mentah-mentah, tapi juga kita mesti sadarkan diri. Jangan-jangan memang kitanya ada salah. Allahu a'lam. Ada apa amalan khusus di bulan Rajab? Tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Rajab ini bulan haram, bulan mulia. Ibu perbanyak ibadah, pahalanya berlipat ganda. Ibu ngaji hari ini, pahalanya lebih besar daripada bulan kemarin. Yang ngaji ya. Nah, yang nggak ngaji sayang tuh, rugi tuh yang nggak ngaji. Gitu ya. Maka silakan yang mau puasa, yang mau zikir-zikir, yang mau baca Quran, yang mau ibadah. Tidak ada hadis yang menyebutkan puasa hari pertama dapat ini, puasa hari kedua dapat ini, puasa hari itu namanya palsu, hadis palsu semuanya. Bukan dhaif, palsu, maudhu', bukan hadis. Termasuk sholat rogoib, sholat bulan pertama Rajab malam Jumat. Itu kata Imam Nawawi, pemuka mazhab Syafi'i, ibadah itu ibadah bid'ah munkara qabiha. Bid'ah yang munkar, buruk, mesti ditahan, dicegah, tidak boleh dilakukan. Ya, salat malam Jumat pertama bulan Rajab dan nisfu Sya'ban. Nanti kan setelah Rajab ada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, ada salat khusus. Itu kata Imam Nawawi, bid'ah munkara qabiha. Bid'ah yang munkar dan buruk, jangan diikuti. Kalau ada yang ngajak, biarkan, terserah dia. Tapi kita nggak perlu ikut-ikut karena bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya ibu-ibu ya. Terakhir nih ya. Dua sebelum terakhir. Apakah zakat harta boleh diberikan langsung untuk 5 tahun ke depan? Ini kaya banget ini ya. Nah, zakat itu setahun sekali. Zakat itu setahun sekali. Kenapa tidak 5 tahun ke depan? Karena bisa saja kondisi kita nanti berubah. Hari ini bisa saja dia yang berzakat, tapi bisa tahu nanti tahun depan Allah berikan ujian malah dia tidak berzakat, tapi dia yang diberi zakat.
maka sudah 1 tahun sekali, gitu ya. Selebihnya kalau mau sedekah silakan. Terakhir. Saya punya sisa nasi yang tidak basi tapi keras. Jadi biasanya saya kasih ke tetangga yang punya ayam. Ketika saya mau ke rumah tetangga tersebut, di jalan saya lihat ada ayam yang sedang mencarikan makan, mencari makanan di tanah kosong. Karena merasa kasihan, saya kasih sedikit nasi tersebut. Pertanyaannya, apakah dosa saya berikan nasi sisa ke ayam di tanah kosong milik orang? Saya khawatir ada sisa nasi tersebut yang tidak habis. Masya Allah, ya saya tahu. Ini namanya ihsan. Siapa tahu malah amalan ini nanti yang memasukkan ibu ke surga. Karena Rasulullah mengatakan setiap lambung yang basah kenyang ada sedekah di sana. Berarti setiap makhluk yang punya lambung kemudian kita berikan makanan, memberi makanan itu tercatat sedekah. Peternak itu luar biasa pahalanya karena dia berikan makan untuk binatang ternaknya. Setiap hari dia kasih makan, itu Allah berikan sedekah. Karena harusnya memberi makan itu Allah, tapi kok manusia yang berikan makan. Maka sebagai bentuk terima kasihnya Allah, Allah berikan pahala sedekah untuk dia. Yang berikan makan ayam itu harusnya Allah, tapi ibu kasih nasi sehingga lambungnya kenyang, perutnya kenyang. Maka ibu yang beri nasi tercatat pahala sedekah. Pun setelah kenyang, perutnya gemuk, ibu potong ayam itu, balik lagi masuk ke perut kita. Coba bayangkan, tiap hari sudah dapat sedekah, kenyang ayamnya, dagingnya gemuk, dipotong, siapa yang kenyang? Kita. Alangkah baiknya Allah, sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan untuk makhluk Allah diberikan pahala, balasan pahala. Ya, jadi yang ibu lakukan ini sudah benar, tidak apa-apa. Kalau ada nasi yang tersisa, jangan khawatir, masih ada ayam-ayam tetangga yang akan mencarinya, atau semut-semut saudaranya yang akan cari. Nah, apa-apa insyaallah. Baik, kita tutup ibu-ibu semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya baru buka, ada pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak dari grup, ini bukan dari admin Japri, saya belum jawab, mungkin kapan-kapan biiznillah. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.